Halo, nama saya Nadia Rosanti. Saya dengan teman saya, Siti Nur Fadhila, akan membahas chapter 11 yaitu mengenai menerapkan strategi, isu-isu manajemen dan operasi. Pertama-tama, mari kita membahas mengenai hakikat penerapan strategi. Dapat kita lihat terdapat gambar perumusan strategi dengan panah yang ke bawah, sedangkan penerapan strategi itu panah ke atas. Hal ini tuh mencerminkan bahwa perumusan strategi yang berhasil tidak dapat menjamin bahwa penerapan strateginya pun akan berhasil. Sehingga perumusan strategi ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan yang lebih utama. Dikarenakan percuma saja jika perumusan yang dibuat itu baik, berhasil gitu, tapi tidak bisa diterapkan, itu sama saja sia-sia. Sehingga yang harus ditekankan di sini itu lebih ke bisa gak perumusan tersebut dapat diterapkan, dapat berhasil. Tidak hanya selesai di dalam perumusannya saja, tetapi juga dapat ditindaklanjuti dalam penerapannya. Isu-isu utama manajemen bagi penerapan strategi. Yang pertama, tujuan tahunan atau annual objective. Penetapan tujuan tahunan ini merupakan sebuah aktivitas yang terdesentralisasi secara langsung dengan melibatkan seluruh manajer dalam suatu organisasi. Tujuan tahunan penting bagi penerapan strategi dikarenakan 1. Merupakan alokasi sumber daya. Yang kedua, merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer. Yang ketiga, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang. Dan yang keempat, menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemental. Yang kedua, kebijakan atau policies. Perubahan dalam arah strategis perusahaan itu tidak terjadi secara otomatis. Dalam kenyataan sehari-hari, kebijakan itu dibutuhkan untuk membuat suatu strategi berjalan. Kebijakan memfasilitasi pemecahan masalah yang berulang kali muncul dan membantu penerapan strategi. Apapun cakupan dan bentuknya, kebijakan itu berfungsi sebagai mekanisme untuk menerapkan strategi dan mencapai tujuan. Kebijakan ini biasanya mengacu pada pedoman, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktik administratif spesifik yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong upaya menuju pencapaian tujuan. Lalu yang ketiga, ada alokasi sumber daya atau research, yaitu merupakan aktivitas utama dalam penerapan manajemen strategi dalam mengalokasikan sumber daya berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Sumber daya yang dimaksud ini terdiri dari sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Tidak ada yang lebih menghambat manajemen strategis dan keberhasilan organisasi melebihi sumber daya yang dialokasikan secara tidak konsisten dengan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Yang selanjutnya, 4. Mencocokkan struktur dengan strategi atau organizational structure. Ada dua alasan utama perubahan dalam strategi seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam struktur, yaitu yang pertama, struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan. Yang kedua, struktur itu mendikte bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Struktur itu seharusnya dirancang untuk memfasilitasi upaya-upaya strategis sebuah perusahaan dan karenanya mengikuti strategi tersebut. Kita mencermati isu ini dengan cara berfokus pada 4 jenis struktur organisasi dasar, yaitu ada fungsional, divisional, unit bisnis strategis, dan matriks. Yang kelima itu restrukturisasi dan rekayasa ulang atau restructuring. Restrukturisasi yaitu menyangkut pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, serta jumlah tingkat hierarkis dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Restrukturisasi berkaitan dengan
kepentingan pemegang saham atau shareholder dan bukannya kepentingan karyawan. Rekayasa ulang, sedangkan rekayasa ulang itu lebih berfokus pada kepentingan karyawan dan konsumen daripada kepentingan pemegang saham. Rekayasa ulang ini menyangkut menyusun ulang atau merancang ulang tugas, kerja, dan proses demi peningkatan atau perbaikan biaya, kualitas layanan, dan kecepatan. Rekayasa ulang ini biasanya tidak mempengaruhi struktur atau bagan organisasi dan juga tidak mengimplikasikan hilangnya pekerjaan. Selanjutnya yang keenam, menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi atau reward or incentive. Kebanyakan perusahaan saat ini menggunakan bentuk kompensasi atas dasar kinerja untuk para manajer dan karyawannya. Sekitar 80% dari seluruh perusahaan dewasa ini menawarkan bentuk-bentuk program bonus tertentu yang menyediakan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menghemat biaya selama masa-masa sulit dan berbagi laba selama masa-masa baik. Banyak perusahaan juga menggolongkan karyawan atas dasar kinerja alih-alih fungsi pekerjaan mereka, sebab perusahaan ingin menarik dan mempertahankan karyawannya yang paling terbaik. Yang ketujuh itu mengelola resistensi terhadap perubahan atau resistance to change. Meskipun ada beragam pendekatan untuk menerapkan perubahan, 3 strategi yang lazim digunakan itu yang pertama strategi perubahan paksa, yang kedua strategi perubahan edukatif, dan strategi perubahan rasional atau demi kepentingan sendiri. Resistensi terhadap perubahan ini bisa dianggap sebagai ancaman terbesar bagi penerapan strategi yang berhasil. Resistensi terhadap perubahan juga bisa muncul di tahap atau di tingkat manapun dari proses penerapan strategi. Yang kedelapan, mengelola lingkungan hidup atau natural environment. Perusahaan perlu merumuskan dan menerapkan strategi dari perspektif lingkungan hidup. Strategi-strategi lingkungan bisa mencakup pengembangan atau akuisisi bisnis ramah lingkungan, dispetasi atau beralih dari bisnis yang merusak lingkungan, upaya untuk menjadi produsen berbiaya rendah melalui minimalisasi limbah dan konservasi energi, serta pelaksanaan strategi diferensiasi melalui fitur produk yang hijau. Yang kesembilan yaitu menciptakan budaya yang mendukung strategi atau supportive culture. Para penyusun strategi itu harus berusaha keras untuk melestarikan, menekankan, dan membangun berdasarkan aspek-aspek budaya atau kultur yang ada yang mendukung strategi baru yang diusulkan. Banyak riset mengindikasikan bahwa strategi baru ini seringkali digerakkan oleh pasar dan didikte oleh berbagai kekuatan kompetitif. Oleh karena ini, mengubah budaya sebuah perusahaan agar sesuai dengan strategi baru biasanya itu lebih efektif daripada mengubah strategi agar sesuai dengan budaya yang ada. Beragam teknik tersedia untuk mengubah budaya suatu perusahaan. Di antaranya itu dari rekrutmennya, pelatihan, transfer, promosi, restrukturisasi rancangan organisasi, model peran, dan penegasan positif. Yang ke-10 ini masalah-masalah produksi atau operasi ketika menerapkan strategi atau production or operation. Kapabilitas, keterbatasan, dan kebijakan produksi atau operasi ini dapat secara signifikan membantu atau menghambat pencapaian tujuan. Proses produksi ini biasanya merupakan lebih dari 70% total aset sebuah perusahaan. Yang selanjutnya itu yang ke-11, masalah-masalah sumber daya manusia ketika menerapkan strategi atau human research. Sistem manajemen strategis yang dirancang dengan baik ini bisa gagal jika tidak ada perhatian yang memadai pada dimensi sumber daya manusianya. Masalah-masalah sumber daya manusia yang muncul ketika bisnis menerapkan strategi biasanya dapat dilacak pada salah satu dari 3 penyebab berikut. Yang pertama itu gangguan struktur sosial dan politik. Yang kedua, kegagalan untuk memadukan keahlian seseorang dengan tugas-tugas penerapannya. Dan yang ketiga itu kurangnya dukungan dari manajemen puncak pada aktivitas penerapan. Sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan kembali oleh teman saya, Siti Nurfadila, untuk slide berikutnya.
Terima kasih. Saya Siti Nurfadila akan melanjutkan pembahasan yang dibahas sebelumnya oleh Nadia. Manajemen konflik. Setiap individu memiliki ekspektasi dan persepsi jadwal atau waktu perselisihan antara manajer lini atau supervisor produksi dan manajer personalia. Konflik sendiri didefinisikan sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa isu masalah. Menetapkan tujuan dapat menimbulkan konflik karena manajer dan penyusun strategi harus melakukan kompromi. Konflik tak terhindarkan dalam sebuah organisasi, sehingga penting bahwa konflik tersebut dikelola dan dipecahkan sebelum konsekuensi disfungsional mempengaruhi kinerja organisasi. Pendekatan mengelola konflik memiliki 3 cara. Yang pertama, penghindaran atau avoidance, yaitu mengabaikan persoalan dengan harapan bahwa konflik tersebut akan selesai dengan sendirinya. Atau secara fisik memisahkan individu atau kelompok yang berkonflik. Yang kedua, diffusi atau diffusion, yaitu sikap yang tidak terlalu menekankan perbedaan antar pihak yang berkonflik, tetapi mengutamakan kesamaan dan kepentingan bersama, berkompromi, mengikuti aturan, dan meminta bantuan dari yang lebih tinggi. Yang ketiga, konfrontasi, yaitu pertukaran anggota pihak yang berkonflik sehingga masing-masing dapat memberikan apresiasi mengenai sudut pandang lain atau mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Mencocokkan struktur dengan strategi. Yang pertama, struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan diterapkan. Yang kedua, mengapa perubahan dalam strategi seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam struktur adalah karena struktur mendikte bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Mencocokkan struktur dengan strategi. Struktur unit bisnis strategi. Struktur unit bisnis mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam unit bisnis strategi serta mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada seorang kepala divisi yang secara langsung melapor kepada direktur eksekutif. Yang kedua, struktur matriks. Struktur matriks adalah yang paling kompleks dari semua rancangan, sebab bergantung baik pada alur otoritas dan komunikasi vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, beberapa contoh isu-isu yang membutuhkan kebijakan manajemen. Yang pertama, menawarkan berbagai lokal karya dan seminar pengembangan manajemen ekstensif atau terbatas. Yang kedua, menyentralisasi atau mendesentralisasi aktivitas pelatihan karyawan. Yang ketiga, merekrut melalui agen penempatan tenaga kerja, kampus, dan atau surat kabar. Yang keempat, mempromosikan karyawan dari dalam ataupun merekrut dari luar. Yang kelima, mempromosikan berdasarkan kinerja atau senioritas. Terima kasih, sekian presentasi dari kami mengenai isu-isu manajemen dan operasi dalam menerapkan strategi.